Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deling Marwa Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester manajemen strategis ketatabogaan, yaitu pasta beras hitam basil kacang kedelai, prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar 2024. Materinya mengenai membuat penjelasan mengenai beras hitam yang mencakup materi diskusi, yaitu yang pertama ada materi gastronomi, yang kedua materi food style, yang ketiga materi food photographer, keempat materi food design, kelima materi research and development atau R&D, yang keenam ada materi food writer, dan yang ketujuh ada materi food artist. Penjelasan mengenai ringkasan tersebut yaitu yang pertama ada gastronomi, adalah studi tentang makanan dan minuman, termasuk cara mereka dipersiapkan, disajikan, dan dikonsumsi. Lebih dari sekedar memasak, gastronomi juga melibatkan pemahaman tentang aspek budaya, sejarah, dan sosial yang terkait dengan makanan. Istilah gastronomi sering digunakan untuk merujuk pada ilmu dan seni memasak yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bahan makanan, teknik memasak, estetika hidangan, dan kepuasan sensorik yang dihasilkan. Gastronomi melibatkan pemahaman tentang bahan makanan yang beragam, termasuk sifat organoleptiknya atau rasa, aroma, tekstur, asal-usulnya, cara terbaik untuk memanfaatkannya dalam hidangan. Ini juga melibatkan eksplorasi teknik memasak yang berbeda, seperti memanggang, merebus, menggoreng, memanggang, dan mengukus, serta pemilihan alat dan peralatan yang tepat untuk menghasilkan hasil terbaik. Selain ilmu memasak, gastronomi juga melibatkan elemen seni dan estetika dalam presentasi hidangan. Ini mencakup pemilihan piring dan peralatan, pengaturan hidangan, serta penggunaan warna, tekstur, dan dekorasi untuk menciptakan hidangan yang menarik secara visual. Yang kedua ada food style, merujuk pada gaya atau pendekatan unik dalam memasak, menyajikan, dan menghidangkan makanan. Ini mencakup kombinasi dari berbagai elemen seperti pemilihan bahan makanan, teknik memasak, penggunaan bumbu dan rempah, presentasi, rasa, dan estetika secara keseluruhan. Food style juga mencakup preferensi diet tertentu, seperti makanan vegetarian, vegan, gluten free, atau paleo. Selain itu, food style dapat mencakup gaya budaya yang berbeda atau hidangan fine dining yang menonjolkan kemewahan dan kehalusan. Food style tidak hanya mencakup apa yang ada di atas piring, tetapi juga melibatkan suasana dari pengalaman seputar memasak, pengalaman seputar makanan. Misalnya penggunaan dekorasi meja yang tertata rapi, kehangatan dan keramah-tamahan pelayan, atau suasana yang menciptakan atmosfer tertentu. Secara keseluruhan, food style adalah identitas khas yang membedakan cara seseorang atau suatu kelompok dalam memandang, memasak, dan menikmati makanan. Ini mencerminkan keunikan dan kreativitas dalam dunia kuliner. Yang ketiga ada food photographer. Food photographer adalah seorang fotografer yang memiliki keahlian khusus dalam memotret makanan. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan gambar-gambar makanan yang menarik dan menggugah selera, yang digunakan dalam publikasi kuliner, iklan, media sosial, buku masak, dan berbagai platform visual lainnya. Tugas utama seorang food photographer adalah menghasilkan gambar yang menjadikan makanan terlihat menarik, lezat, dan menggugah selera. Mereka menggunakan pencahayaan, komposisi, pemilihan latar belakang, properti, dan teknik fotografer lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Food photographer juga dapat bekerja sama dengan stylist makanan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menghias makanan agar terlihat menarik di depan kamera. Food photographer harus memiliki pemahaman yang baik tentang estetika visual, pengetahuan tentang makanan dan bahan-bahannya, serta kemampuan dalam mengelola pencahayaan dan komposisi untuk menghasilkan foto yang menarik dan realistik. Mereka juga harus memiliki peralatan fotografi yang tepat, seperti kamera, lensa, pencahayaan, dan peralatan studio lainnya. Yang keempat ada food design. Food design adalah disiplin yang menggabungkan elemen-elemen desain dengan makanan. Ini melibatkan pendekatan kreatif untuk merancang dan menghasilkan pengalaman makanan yang unik dan menarik. Food design mencakup aspek-aspek seperti penampilan visual makanan,
presentasi, tata boga hidangan, penggunaan warna dan tekstur, serta interaksi antara makanan dan konsumen. Tujuan utama dari food design adalah menciptakan pengalaman makanan yang holistik dan menyenangkan, yang melibatkan indera penglihatan, penciuman, perabaan, dan rasa. Ini melibatkan pemikiran kreatif dalam memilih bahan makanan, merancang tata letak hidangan, menciptakan pola dan tekstur yang menarik, serta menggabungkan unsur-unsur artistik dan estetika dalam presentasi makanan. Yang kelima ada Research and Development atau R&D Chef. Adalah seorang koki yang terlibat dalam departemen penelitian dan pengembangan dalam industri makanan dan minuman. Tugas utama R&D Chef adalah mengembangkan dan menciptakan resep baru, menguji bahan makanan dan teknik memasak, serta mengatur dan mengoptimalkan proses produksi makanan. Seorang R&D Chef bekerja dengan tim yang terdiri dari ilmuwan pangan, ahli gizi, dan profesional lainnya untuk mengembangkan produk makanan yang inovatif dan memengaruhi kebutuhan pasar. Mereka melakukan eksperimen dengan bahan-bahan makanan, mencoba teknik memasak baru, dan menguji variasi rasa, tekstur, dan presentasi makanan. R&D Chef juga bertanggung jawab untuk memahami tren makanan dan kebutuhan konsumen, serta melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang baru. Mereka dapat bekerja sama dalam berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman, restoran, perhotelan, atau perusahaan makanan yang menghasilkan produk siap saji. Yang keenam ada food writer. Food writer adalah seseorang yang mengkhususkan diri dalam menulis tentang makanan dan minuman. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang industri makanan, keahlian dalam mengevaluasi makanan, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan pengalaman kuliner melalui tulisan. Tugas seorang food writer termasuk menulis ulasan restoran, artikel tentang resep makanan, panduan wisata kuliner, buku masak, blog, dan konten kuliner lainnya. Mereka dapat bekerja sebagai penulis lepas atau kontributor reguler untuk media sosial, media daring, majalah, atau blog kuliner. Food writer harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis makanan, teknik memasak, bahan-bahan, serta budaya dan sejarah kuliner. Mereka juga harus memiliki kemampuan dalam menggambarkan rasa, aroma, dan tekstur makanan dengan kata-kata, sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan pengalaman tersebut. Yang ketujuh ada food artist, adalah seorang seniman yang menggunakan makanan sebagai medium ekspresi kreatif mereka. Mereka menciptakan karya seni yang melibatkan makanan sebagai bahan utama atau elemen penting dalam karyanya. Food artist dapat menggunakan berbagai teknik dan pendekatan artistik untuk menciptakan instalasi, patung, lukisan, fotografi, atau karya seni visual lainnya yang berfokus pada makanan. Tujuan dari food artist adalah untuk menggabungkan estetika visual dengan elemen makanan, menciptakan pengalaman yang unik dan menarik bagi penonton. Mereka bisa menggabungkan berbagai makanan, mengolahnya dengan cara yang kreatif, dan menggunakan teknik seperti pemahatan, dekorasi, atau pengaturan untuk menciptakan karya seni yang menggugah selera. Adapun topik olahan yang akan saya paparkan yaitu pasta beras hitam basil kacang mede. Saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Yang pertama, gastronomi pasta beras hitam basil kacang mede. Sejarah pasta beras hitam basil kacang mede tidak memiliki catatan yang spesifik karena mungkin merupakan variasi atau kombinasi yang lebih baru dalam dunia kuliner. Namun kita dapat melihat asal-usul bahan utamanya secara terpisah. Yang pertama ada pasta beras hitam. Pasta beras hitam berasal dari Asia Timur, terutama dari negara seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Di Tiongkok, pasta hitam sering dibuat dengan menggunakan tepung dari beras hitam ketan yang memberikan warna gelap pada pasta. Pasta beras hitam ini telah menjadi bagian dari makanan tradisional di beberapa daerah di Asia Timur. Yang kedua ada basil. Basil adalah tumbuhan herbal yang berasal dari wilayah Mediterania. Sejak zaman kuno, basil telah digunakan dalam berbagai masakan di berbagai budaya, termasuk makanan Italia. Di Italia, basil sangat terkenal dalam hidangan seperti pesto, yang merupakan saus yang terbuat dari bahan basil segar, pinoli atau biji pinus, keju parmesan, minyak zaitun, dan bawang putih.
Yang ketiga ada kacang mede. Kacang mede ditemukan di wilayah tropis seperti Brasil dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kacang mede telah menjadi bahan makanan yang populer di banyak makanan di Asia Tenggara. Kacang mede dapat digunakan dalam hidangan gurih atau manis, baik sebagai bahan tambahan atau sebagai topping. Kombinasi pasta beras hitam, basil, dan kacang mede mungkin merupakan inovasi yang lebih baru dalam dunia kuliner, yang menggabungkan elemen-elemen ini untuk menciptakan hidangan yang unik dan menarik. Hal ini mencerminkan kreativitas dan eksperimen yang terus-menerus dalam dunia kuliner, di mana koki dan pencinta makanan terus mencari cara baru untuk menggabungkan bahan-bahan dan menciptakan cita rasa yang menarik. Kesehatan. Dalam hal kesehatan, makanan pasta beras hitam, basil, kacang mede memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pasta beras hitam. Pasta beras hitam yang terbuat dari tepung beras hitam yang kaya akan serat dan nutrisi. Beras hitam mengandung antioksidan seperti antokyanin yang memberikan warna gelap pada pasta dan memiliki manfaat kesehatan. Serat dalam pasta beras hitam dapat membantu menjaga pencernaan yang sehat dan mengendalikan kadar gula darah. Namun, penting untuk memperhatikan porsi yang dikonsumsi, karena pasta umumnya mengandung karbohidrat yang tinggi. Yang kedua ada basil. Basil mengandung beberapa senyawa yang memiliki manfaat kesehatan, termasuk antioksidan dan zat antimikroba. Basil juga mengandung vitamin K, vitamin A, dan beberapa mineral penting. Penggunaan basil dalam hidangan dapat memberikan aroma dan rasa yang khas, serta manfaat tambahan dari komponen yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada kacang mede. Kacang mede merupakan sumber protein nabati yang baik dan mengandung lemak sehat, serat, vitamin B, serta mineral seperti magnesium dan tembaga. Namun, kacang mede juga tinggi kalori, jadi penting untuk mengonsumsinya dengan proporsi yang tepat. Penting untuk diingat bahwa dalam hal kesehatan tidak hanya bahan-bahan individu yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga persiapan dan proporsi yang dikonsumsi. Kandungan nutrisi dan manfaat kesehatan dapat berbeda tergantung pada cara pasta beras hitam, basil, kacang mede tersebut dimasak atau diolah. Jika Anda memiliki kekhawatiran khusus terkait kesehatan, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau profesional kesehatan sebelum mengkonsumsi jenis makanan ini secara teratur atau dalam jumlah besar. Selanjutnya ada food style. Cara pembuatan pasta beras hitam, basil, kacang mede ini sebenarnya sama dengan pembuatan pasta pada umumnya. Yang membedakan dari menu ini dan menu pasta lainnya itu terletak dari bahan yang digunakan, yaitu beras hitam, dan juga tambahan makanan lainnya seperti kacang mede dan juga daun basil. Yang ketiga ada food photographer. Konsep pada gambar di atas ini dari segi fotografernya sudah sangat bagus dan juga untuk pengeditan foto tersebut dari segi warna sudah bagus dan juga kontras. Dan juga cara pengambilan foto dan pengeditan tersebut membuat foto di atas berfokus pada tampilan makanan yang memperlihatkan apa saja isi bahan makanan tersebut. Dari segi properti dapat kita lihat pada bagian kiri atas terdapat potongan besar pasta yang digunakan sebagai properti foto. Yang keempat ada food design. Desain dari makanan tersebut dapat dilihat dari segi pemilihan piring. Piring yang digunakan yaitu pasta plate atau piring pasta yang bisa berdiameter 22,5 cm dan terbuat dari keramik. Piring pasta memiliki bentuk datar dengan tepi yang sedikit cekung, sehingga memungkinkan pasta untuk terdistribusi di atas piring. Dapat juga dilihat dari segi tekstur, warna, dan rasanya. Dari segi tekstur, makanan pasta beras hitam memiliki tekstur yang kenyal dan pulen, tidak lengket dan lebih keras daripada beras biasa. Juga terdapat kacang mede yang memiliki tekstur yang agak lunak dan rasa yang manis. Selanjutnya ada warna. Warna dari makanan pasta beras hitam, basil, kacang mede ini berwarna keabu-abuan dan memiliki campuran warna hijau dari basil yang digunakan. Selanjutnya ada rasa. Rasa pasta beras hitam, basil, kacang mede ini cenderung memiliki rasa yang lebih gurih, sedikit manis, dan memiliki aroma khas yang kaya dengan perpaduan basil dapat memberikan elemen herbal yang segar dan sedikit licorice ke dalam pasta beras hitam basil.
Rasanya dapat memberikan sentuhan aromatik yang menyegarkan dan mengangkat cita rasa keseluruhan, dan juga kacang mede memiliki rasa gurih dan tekstur renyah. Penggunaan kacang mede dalam pasta beras hitam dapat memberikan dimensi rasa gurih dan nuttiness yang menambahkan kelezatan hidangan. Selanjutnya ada Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D mengenai pasta beras hitam basil kacang mede dapat melibatkan eksplorasi dan pengujian berbagai aspek, mulai dari formulasi pasta, pemilihan bahan, teknik pengolahan, hingga pengembangan resep yang optimal. Berikut adalah contoh kegiatan R&D pada pasta beras hitam basil kacang mede. Yang pertama ada pengembangan rasa. R&D dapat melibatkan eksperimen dengan pembandingan bahan-bahan yang berbeda untuk mencapai tekstur, rasa, konsistensi yang diinginkan dalam pasta beras hitam basil kacang mede. Penelitian dapat mengkaji berbagai proporsi tepung beras hitam, basil, dan kacang mede untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedua ada teknik pengolahan. Penelitian ini dapat mempelajari teknik pengolahan pasta beras hitam, termasuk proses pembuatan adonan, penggilingan, dan pembuatan pasta. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pasta dengan tekstur yang tepat, baik itu kenyal, al dente, atau sesuai preferensi yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis sensoris. R&D juga dapat melibatkan analisis sensoris untuk mengevaluasi pasta beras hitam basil kacang mede. Uji rasa dan uji tekstur dapat dilakukan melalui panelis asli atau konsumen untuk mengukur kesukaan, kepuasan, dan preferensi rasa. Ini dapat membantu dalam penentuan variabel yang perlu disesuaikan dalam resep. Yang keempat ada peningkatan nutrisi. R&D juga dapat berkaitan dengan peningkatan nilai pasta beras hitam basil kacang mede. Misalnya, peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan tepung beras hitam yang lebih tinggi dalam formulasi untuk meningkatkan kandungan serat, protein, dan atau nutrisi lainnya. Yang kelima ada studi stabilitasi dan masa simpan. Penelitian ini dapat melibatkan evaluasi stabilitas dan masa simpan pasta beras hitam basil kacang mede dalam berbagai kondisi penyimpanan dan pengemasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk tetap berkualitas dan aman dikonsumsi selama jangka waktu tertentu. Yang keenam ada inovasi presentasi. R&D juga dapat mempelajari inovasi dalam presentasi pasta beras hitam basil kacang mede. Misalnya, peneliti dapat menggali cara untuk menghadirkan hidangan secara visual menarik melalui pengaturan, dekorasi, atau penggunaan properti tambahan. Selanjutnya yang keenam ada food writer. Food writer adalah seseorang yang menulis tentang makanan dan minuman dari berbagai sudut pandang, termasuk ulasan restoran, resep, panduan kuliner, artikel tren makanan, dan banyak lagi. Mereka menggunakan keterampilan menulis mereka untuk menggambarkan rasa, aroma, dan penampilan makanan dengan detail, serta memberikan informasi tentang asal-usul makanan, teknik memasak, dan budaya kuliner. Food writer dapat bekerja sebagai jurnalis makanan, penulis buku masakan, blogger kuliner, atau kontribusi majalah makanan. Berikut adalah resep dan cara pembuatan pasta beras hitam basil kacang mede. Bahan-bahannya itu ada 200 gram pasta beras hitam, 1 genggam daun basil segar, 100 gram kacang mede disangrai, 2 sendok makan minyak zaitun, 3 suing bawang putih dicincang halus, 1/2 sendok teh lada hitam, garam secukupnya, dan keju parmesan. Parmesan yang opsional. Jika ingin ditambahkan, maka harus diparut dulu dan ditaburkan ke atas makanan. Cara pembuatannya itu, yang pertama, rebus pasta beras hitam sesuai petunjuk pada kemasan. Tiriskan dan sisihkan. Yang kedua, panaskan minyak zaitun dalam wajah besar di atas api sedang. Tumis bawang putih hingga harum dan berwarna keemasan. Yang ketiga, tambahkan daun basil dan kacang mede ke dalam wajan. Aduk rata dan masak selama beberapa menit hingga daun basil layu dan kacang mede terasa renyah.
Yang keempat, masukkan pasta beras hitam yang sudah direbus ke dalam wajan. Aduk rata hingga semua bahan makanan tercampur dengan baik. Yang kelima, bumbui dengan garam dan lada hitam sesuai selera. Aduk dan masak selama beberapa menit lagi sehingga semua bahan matang sempurna. Yang keenam, angkat pasta beras hitam basil kacang mede dari wajan dan sajikan di atas piring. Yang terakhir itu taburi dengan keju parmesan parut sebelum disajikan. Yang ketujuh, ada beberapa ide dan konsep food artist. Yang pertama itu pengaturan presentasi. Anda dapat mengakali cara mengatur pasta beras hitam basil kacang mede secara visual yang menarik. Pertimbangan penggunaan bentuk, warna, dan tekstur dalam penyusunan pasta, daun basil, dan kacang mede. Anda dapat menciptakan komposisi yang estetis dan mengundang selera melalui pengaturan yang unik dan menarik. Yang kedua, ada penggunaan wadah atau media yang unik. Coba eksplorisasi penggunaan wadah atau media yang tidak konvensional untuk menyajikan pasta beras hitam basil kacang mede. Misalnya, Anda dapat menggunakan piring kaca transparan untuk menampilkan lapisan pasta yang kontras atau menggunakan batu pualam atau kayu sebagai alas presentasi untuk memberikan sentuhan alam. Yang ketiga, ada teknik dekorasi. Gunakan teknik dekorasi seperti saus yang disiram dengan pola artistik, hiasan daun basil yang diatur secara kreatif, atau penggunaan bahan tambahan seperti bunga edible untuk memberikan sentuhan visual yang menarik dan memperkaya tampilan pasta beras hitam basil kacang mede. Yang keempat, ada konsep tema. Anda dapat mengambil inspirasi dari tema tertentu untuk menciptakan pasta beras hitam basil kacang mede yang unik. Misalnya, Anda bisa menggambarkan tema alam dengan mengatur pasta dan bahan-bahan lainnya seperti membentuk gunung atau hutan mini di atas piring. Atau Anda dapat menghadirkan konsep modern dengan pengaturan yang minimalis dan bersih. Selanjutnya, yang keenam, ada warna dan kontras. Manfaat perbedaan warna dan kontras antara pasta beras hitam, daun basil, dan kacang mede untuk menciptakan visual yang menarik. Anda dapat menggunakan elemen tambahan seperti selisih segar atau keju parmesan parut untuk menambah dimensi warna dan kontras pada hidangan. Yang terakhir, ada presentasi interaktif. Anda bisa mempertimbangkan cara untuk menghadirkan pasta beras hitam basil kacang mede serta interaktif kepada pengunjung atau pelanggan. Misalnya, Anda dapat menyediakan pilihan bahan tambahan atau saus yang dapat mereka tambahkan sendiri untuk menciptakan pengalaman yang personal dan berpartisipasi. Itulah presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.